Hai, selamat datang di Line Channel, masih bersama saya Irfan dan saya Anto. Ya, kali ini kita akan membahas materi mengenai apa Mas? Tips agar monitor ya, layar monitor dan layar televisi tidak merusak mata. Ya. Ya, baik. Jadi materi ini memang untuk diperuntukkan untuk teman-teman yang banyak menggunakan atau beraktivitas di depan komputer ya Mas ya. Seperti kayak beberapa pekerjaan seperti mungkin staf akunting, kantoran, nulis, seniman, dan juga mungkin zaman sekarang seperti kayak mahasiswa dan juga pelajar ya Mas ya, yang aktivitasnya banyak di depan komputer, laptop atau komputer ya. Sekarang kan lagi zamannya sekolah di dalam rumah nih, ya, jadi pasti aktivitas ya, pasti aktivitasnya lebih banyak di depan komputer pastinya untuk mengerjakan tugas-tugas dari gurunya yang live streaming juga ya pastinya ya. Dan pasti kadang-kadang mengalami gangguan penglihatan. Ya, seperti apa Mas? Mata lelah, ya, terus computer vision syndrome, ya, terus gangguan refraksi juga ya Mas ya. Dry eye, ya. Nah, itu gejalanya antara lain mata terasa lelah, ya, terasa kering, ya. Nah, mungkin kadang-kadang sampai berair dan sensitif terhadap cahaya. Betul Mas. Nah, ini kita akan membahas bagaimana tips untuk menjaga kesehatan dan apa saja yang bisa dapat kita lakukan untuk mengurangi keluhan-keluhan tersebut. Ya, kita akan membahasnya satu demi satu ya. Ya. Yang pertama adalah pastinya tidak melakukan sebisa mungkin ya, tidak melakukan pekerjaan yang dalam jarak yang dekat itu secara terus-menerus, Mas. Nah, pada saat melakukan pekerjaan di jarak dekat, mata pastinya akan berakomodasi. Nah, akomodasi pada mata yang terjadi secara terus-menerus akan mengakibatkan mata menjadi cepat lelah. Atau sebaiknya juga teman-teman bisa melakukan setiap 20 menit ya pekerjaan di jarak dekat seperti membaca, menjahit atau menatap layar komputer. Nah, ini teman-teman bisa diselingi ya terlebih dahulu dengan aktivitas melihat jauh, kurang lebih sekitar 20 feet atau 6 meter, atau teman-teman juga bisa menerapkan aturan 20/20. Nah, maksudnya adalah yaitu 20 menit menatap objek yang jaraknya dekat dan diselingi 20 detik untuk beristirahat melihat objek jauh dengan jarak lebih dari 20 feet atau 6 meter. Nah, selanjutnya nih Mas, jadi tidak perlu juga kita meninggalkan tempat duduk ataupun meja komputer kerja kita. Itu cukup hanya memalingkan pandangan kita sejenak Mas, untuk mengistirahatkan mata dan itu untuk mencegah terjadinya gangguan pada mata Mas. Jadi mata tidak cepat kering, cepat lelah, tidak terfokus pada satu objek saja. Jadi bisa diselingi ya, bisa diselingi dengan melihat ke pojok-pojok ruangan atau melihat keluar jendela Mas. Nah, pasti lebih bagusnya melihat ke area zona hijau ya Mas ya, seperti yang lebih utama ya. Jadi ada efek relax kayak kalau misalnya kita melihat warna hijau ya Mas ya, seperti relaksasi pada umumnya. Nah, pada saat mata beristirahat nih Mas, seperti melihat objek yang lebih jauh, kita bisa sambil melakukan senam ringan Mas, yaitu seperti mungkin memijat-mijat area leher atau bahu. Kalau misalnya di komputer kan kadang-kadang satu posisi yang stuck gitu, nggak berubah-berubah, matanya memandang komputer. Nah, itu mengalami kelelahan yang lebih tinggi ya. Betul. Nah, ini mencegah terjadinya Mas computer vision syndrome Mas. Tadi yang disebut yaitu suatu sindrom yang diakibatkan oleh banyaknya bekerja di depan komputer. Nah, ini salah satu dampaknya yaitu tadi pegal di area bahu dan leher, mata merah, ya, kering, dan juga cepat lelah pasti. Nah, tips selanjutnya mungkin pada saat Anda atau teman-teman sedang bekerja di depan monitor ya, maka secara tidak sadar nih refleks berkedipnya juga akan
sedikit berkurang ya, karena saking fokusnya bekerja gitu. Nah hal ini karena tadi berkedipnya berkurang, ini menyebabkan mata menjadi lebih cepat kering. Oleh karena itu, terutama di tempat ruang-ruang ber-AC gitu, itu lebih memicu kadar air mata juga lebih cepat kering. Nah itu sebabnya dibiasakan untuk berkedip secara teratur. Nah bila teman-teman mengalami terlanjur dan mengalami rasa kering pada mata ya, itu dapat juga menggunakan artificial tear atau air mata buatan, jadi untuk menghindari terjadinya mata kering. Nah disarankan untuk memilih obat tetes sebagai air mata buatan tadi ya, pengganti air mata, itu jangan pilih yang mengandung bahan pengawet. Nah ini sebagai catatan juga tambahan ya, penggunaan obat tetes ini sebisa mungkin jangan dalam jangka waktu yang panjang. Ini juga akan menimbulkan efek yang kurang baik juga buat mata. Untuk produksi air mata juga takutnya terkendala ya karena pemasan ini. Dan juga disarankan penetesan air mata ini cukup dilakukan maksimal 2 atau kurang dari 2. Karena tadi biar kondisi membran air mata kita tetap memproduksi, jadi tidak alami secara alami, bantu aja ya. Dan juga seperti yang tadi Mas Anto bilang, hindari yang mengandung bahan pengawet ya. Karena bisa disinyalir untuk bahan pengawet ini bisa mengakibatkan alergi las gitu. Jadi lebih baik dihindari. Nah selanjutnya adalah membatasi diri dalam menggunakan layar komputer, laptop, ataupun menonton televisi, ataupun menggunakan gadget atau smartphone. Ya kurang lebih sekitar setiap 2 jam lah bisa istirahat ya. Jadi jangan dipaksa secara terus menerus tanpa ada jeda. Itu juga dengan jarak pandang Mas, jarak pandang kita ke ponsel atau gadget itu harus diperhatikan Mas. Jarak yang baik antara mata dengan gadget yang kita gunakan itu sebaiknya antara 30 sampai 40 cm Mas. Usahakan juga agar posisi gadget lebih rendah dari posisi mata. Lehernya juga lebih agak rileks ya. Sehingga membentuk sekitar 15 derajat yang mengakibatkan tadi rileks pada area tengkuk. Jadi posisi ergonomi, betul Mas. Jadi tadi kalau misalnya disinggung dengan produk yang Lens punya itu, yang posisi ergonomi ini terutama untuk pengguna yang aktivitas bacanya banyak, bisa menggunakan yang memperhitungkan posisi ergonomi. Nah, itu seperti Freeform, Royal juga bisa. Nah selanjutnya adalah dari sisi pencahayaan layar komputer nih ya. Nah, ini untuk pencahayaan layar komputer, laptop ataupun gadget ya, teman-teman bisa mengaturnya ya sedapat mungkin. Jadi sebaiknya tidak terlalu terang. Asalnya pencahayaan yang terlalu terang ya, itu dapat mempercepat timbulnya mata lelah. Jadi terlalu kontras Mas Ivan. Ya. Nah untuk tadi pencahayaan layar ruangan, selanjutnya ini pencahayaan ruangan. Nah ini pencahayaan ruangan ini juga harus diatur sedemikian rupa agar tidak terlalu kontras ya, dengan pencahayaan dari layar laptop, komputer atau gadget. Jadi antara cahaya ruangan dan cahaya laptop, layar itu jangan sampai terjadi kontras. Nah ruangan yang terlalu redup ini akan menyebabkan timbulnya kontras yang berlebihan, sehingga akan membuat mata menjadi tidak nyaman. Apabila teman-teman sedang menonton ini, menonton televisi atau film, itu usahakan tidak terlalu dekat ya, karena dengan layar yang terlalu dekat akan mengakibatkan mata juga cepat kering ya, karena efek dari cahaya layar tersebut. Dan untuk menonton yaitu digunakan jarak berapa Mas? 4 sampai 5 kali ukuran diagonal. Ya. Jadi kalau misalnya layarnya besar ya otomatis kan jaraknya kita harus lebih jauh lagi. Tapi kalau layarnya kebetulan tidak terlalu besar, nah itu akan jaraknya akan lebih dekat. Masalah. Nah kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah hindari membaca sambil tiduran nih. Kadang-kadang kan enak ya Mas Ivan, wah udah menjelang tidur kita biar katanya sih untuk mancing rasa ngantuknya.
Nah, tapi ternyata ini dengan posisi baca sambil tidur itu juga ada efek negatifnya ya. Nah, hindari juga membaca di tempat gelap atau yang cahayanya agak terbatas ini, tidak maksimal. Kemudian juga baiknya istirahat yang cukup, serta pastinya ya rajin mengkonsumsi sayuran dan buah karena baik untuk kesehatan mata, terutama vitamin A ya. Betul, Mas. Terutama yang tadi dengan vitamin A kan ada dari biasa tuh buah-buahan atau salah satunya mungkin tomat ya Mas ya. Wortel gitu ya. Nah, satu lagi nih Mas, jika mata teman-teman tetap mengalami iritasi atau terjadi mata lelah yang berkelanjutan, sebaiknya teman-teman segera rujuk ke dokter mata tempat teman-teman biasa memeriksakan. Mungkin ada penyebab lain Mas di antara yang tadi kita sebutkan. Bisa juga karena bukan karena faktor komputer, tapi ada faktor lain ya. Ada ukurannya berubah atau faktor usia gitu. Nah, bisa jadi juga Mas, teman-teman membutuhkan kacamata khusus untuk komputer Mas. Tadi kan mungkin sudah dirujuk ke dokter. Ternyata dari dokter terdapat sudah mulai ada perubahan ukuran atau mungkin sudah mulai berusia 40 tahun ke atas. Otomatis kan untuk jarak penglihatan komputer agak berbeda nih Mas. Nah, untuk itu memerlukan kacamata khusus di area komputer yang memiliki keluasan area penglihatan medium yang lebih luas dan juga maksimal dalam penggunaannya Mas. Nah, kalau dalam layar nih digambar tadi, mohon maaf Mas, di gambar sebelumnya, nah ini kalau di layar sebelumnya kan contohnya lensa progresif. Kalau lensa progresif ini biasanya kan memang untuk lihat jauh, menengah dan baca, tersedia fokusnya di lensa progresif. Tapi kadang-kadang ada konsumen yang menginginkan area mediumnya nih lebih maksimal, lebih luas. Nah, jadi teman-teman yang membutuhkan area komputer yang lebih luas, nah itu membutuhkan pastinya kacamata khusus yang untuk khusus beraktivitas di komputer dengan jangka waktu yang lama, itu bisa menggunakan Detect to PC atau Officio. Betul. Nah, ini di produk Place ini ada dua produk ini memang disasar untuk konsumen yang menginginkan area baca dan menengahnya cukup luas. Ya, untuk free text sendiri Mas, untuk area jarak menengahnya dia kurang lebih mencapai sampai 80 cm Mas. Ini perlu dicatat kembali ya. Ya, tapi perlu dicatat juga nih Mas, penggunaan ini tidak untuk menyetir atau jarak jauh ya, karena memang di free text divisi ini hanya dua area pandang, jarak baca dan jarak menengah. Nah, berikutnya yaitu lensa Officio Mas. Nah, dia lebih menarik lagi nih Mas. Untuk jarak menengahnya tergantung seseorang ya Mas ya, sampai dengan jarak 5 meter kurang Mas. lebih ya. Kurang lebih 5 meter. Nah, jarak menengahnya ini dipengaruhi tadi usia, terus ukurannya ya, dan kondisi kesehatan matanya itu, dan akomodasinya juga masih dipengaruhi. seberapa baik gitu ya. Visus juga dipengaruhi ya. Dan ini lagi-lagi tidak diperuntukkan untuk melihat jauh, karena memang free text divisi dan Officio ini khusus diperuntukkan jarak baca dan jarak menengah. Cuman bedanya kalau di free text divisi jarak menengahnya hanya terbatas sampai kurang lebih 80 cm, dan di Officio bisa lebih panjang lagi dibanding free text divisi. Nah, selesai juga ya materi kita atau tips yang kita bagikan kepada teman-teman. Bagaimana, apakah sudah cukup jelas untuk materi ini? Dan mungkin kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyakan komentarnya, baik mengenai pembahasan pada kesempatan materi kali ini ataupun perihal lain mengenai produk lain, bisa langsung tuliskan pertanyaannya di kolom komentar yang telah disediakan. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini ya. Masih bersama dengan kita ya di Lens Channel. Ya, tadi kan kita bilang akan menjawab pertanyaan sesi tanya jawab ya. Nah, sekarang kebetulan sudah ada yang masuk Mas pertanyaannya. Kita langsung bahas aja ya, kita baca pertanyaannya dulu. Pertanyaan pertama dari Mas Randi Subandi ya. Nah, tadi dalam pembahasan disinggung saat aktivitas jarak dekat dapat diselingi dengan melihat ke pojok ruangan atau melihat keluar jendela, tapi tetap
di meja kerja. Terus bagaimana kalau ruangan kerja kita kecil? Cukup panjang ya pertanyaannya. Tapi kita review sedikit ya. Ya. Mungkin yang dimaksud Mas Randy ini dia bekerja. Tadi kita mau bahas misalnya beristirahat. Setelah lihat monitor, kita lihat pandangan yang jauh. Tapi Mas Randy ini kebetulan ruang kerjanya agak terbatas ya, tidak seluas seperti yang tadi kita bahas. Ya. Nah, mungkin Mas Randy, saran saya nih, kalau misalnya dengan keterbatasan ruangan itu, Mas Randy bisa memodifikasi ruang kerjanya dengan memasang cermin ya pada dinding gitu ya. Jadi akan memberikan efek pantul ya. Jadi kesannya lebih jauh bidang pandangnya. Dan juga memberi efek keluasan ruangannya. Betul. Nah, tapi kalaupun misalnya dengan memodifikasi tadi memasang cermin juga tidak bisa dilakukan, Mas Randy bisa melakukan dengan meletakkan cermin ya, cermin yang ada kakinya ya, stand, cermin stand itu di meja kerja kita sendiri aja. Nah, itu bisa kita sesaat kita melihat ke cermin itu yang dipantulkan ke arah yang lebih jauh. Jadi minimal sudah melakukan akomodasi untuk mata. Jadi tidak fokus hanya di jarak baca dan komputer. Dan terjawab. Jadi misalnya sedikit merelaksasi mata ya. Relaksasi. Walaupun tidak maksimal tadi ya, tidak seperti yang kita harapkan dengan perubahan jarak yang dilihat ya. Jadi jarak yang biasa kita lihat di area komputer saja dengan menggunakan cermin, nah itu mengakibatkan perubahan jarak yang kita lihat otomatis. Nah, terus ada pertanyaan kedua nih Mas. Masih sama dari Mas Randy Subandi. Oh ya, satu lagi mau tanya, kalau vitamin A bisa mengurangi minus kah? Nah, seperti yang kita ketahui bersama, vitamin A itu tidak dapat mengurangi kelainan refraksi ya Mas ya, baik itu minus, plus ataupun silinder, astigmat dan sebagainya. Untuk vitamin A itu yaitu sebagai nutrisi bagi mata ya untuk memperbagus sistem matanya fungsinya ya, secara fungsi betul. Jadi secara organ vitamin A sudah cukup membantu biar organ mata berfungsi secara normal. Betul. Bisa juga dianalogikan seperti ini Mas Upan. Kalau misalnya kita ada kelainan di kulit ya, seperti seperti tompel gitu kan, itu kan udah kelainan di bagian kulit. Nah, terus kita memberikan asupan vitamin E. Nah, itu kan vitamin E kita sama-sama tahu itu bagus untuk kulit. Tapi dengan kita makan konsumsi makanan yang mengandung vitamin E, tapi kan tompelnya tidak akan hilang dengan ini. Cuma dengan kita mengkonsumsi vitamin E, kulit kita menjadi lebih sehat. Itu sepertinya seperti itu analoginya. Mudah-mudahan sudah dapat terjawab. Ada pertanyaan lagi Mas Iwan? Sementara sih belum ada dari siapapun, baru Mas Adi. Mungkin kalau misalnya nanti ada pertanyaan setelah streaming kita berakhir, kita akan jawab secara langsung nanti ya. Jadi langsung kita jawab di kolom komentar. Jadi tidak perlu segan teman-teman menuliskan pertanyaan apa saja mengenai materi kita ini. Tulis saja di kolom komentar yang telah kami sediakan. Nanti jika kami sudah mendengar pertanyaan dari teman-teman, seketika pulang kita akan menjawabnya ya. Menjawabnya secara langsung. Ya, baik. Jadi sementara itu saja materi yang bisa kita berikan di live streaming kali ini ya Mas ya. Untuk itu kita akan pamit. Terima kasih sudah berpartisipasi dalam streaming ini. Terima kasih pertanyaannya untuk Mas Randy Subandi. Mohon maaf bila ada kata dan pembahasan yang kurang pas mungkin. Nah, terus saksikan di lain channel. Kemudian saya ingatkan kembali untuk tetap jaga kesehatan, cuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas, ikuti instruksi pemerintah, jaga jarak 1 sampai 1,5 meter. Di rumah lebih baik dibanding kita berkeliaran di luar. Tetap teruskan pola hidup sehat. Sekian dari kami atas nama kerabat kerja yang bertugas pada kali ini. Saya Anto dan saya Irfan. Bye-bye.